Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang berat badan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian berat badan. Apa sih berat badan itu? Menurut Surono dalam Mebela tahun 2000 halaman 10 menjelaskan bahwasannya berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang sedang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. Berat badan diukur dengan alat ukur berat badan dengan satuan yaitu kilogram. Dengan mengetahui berat badan seseorang, maka kita akan dapat memperkirakan tingkat kesehatan dan gizi dari seseorang tersebut. Berat badan dianjurkan untuk mengukur keadaan gizi karena yang pertama, mudah dilihat perubahan dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan. Dan yang ketiga adalah cara mencari atau mengukur berat badan. Cara mencari atau mengukur berat badan. Yang pertama, timbangan harus berada di angka 0, dan yang kedua, siswa harus naik di atas timbangan dengan angka dalam timbangan yaitu 0. Perlengkapannya, timbangan badan dengan ketepatan ukuran sampai 0,5 kg. Yang kedua, timbangan harus dikalibrasi dengan menggunakan beban barbel. Dan yang ketiga, prosedurnya, yaitu siswa harus mengenakan pakaian ringan, jangan menggunakan alas kaki. Dan yang kedua, pastikan jarum timbangan berada pada angka 0. Dan yang terakhir yaitu saat ditimbang, siswa berdiri tegak dan titik berat badannya harus di tengah timbangan. Terima kasih. Pertama-tama, gunakanlah pakaian ringan agar tidak menambah berat badan. Kemudian, jika Anda menggunakan alas kaki, lepas terlebih dahulu. Setelah itu, letakkan kaki ke timbangan tersebut dan usahakan badan harus tegak lurus, pandangan ke depan. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk membantu pengaturan proses kegiatan tubuh. Karbohidrat, sumber energi utama tubuh, merupakan zat gizi yang terdapat dalam makanan yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik, yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Nama Nadia Widisuti, MPM 16. Edisi akan menyampaikan materi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan. Salah satunya lemak dan protein. Lemak adalah senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Seperti halnya bahwa lemak dan protein merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Lemak juga termasuk pembangun jaringan tubuh yang ikut berperan dalam membangun organ sel. Yang kedua, protein. Protein adalah zat makanan asam amino yang berfungsi pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, juga mengandung fosfor. Tidak hanya itu, protein menjadi faktor naiknya berat badan karena protein sebagai sumber karbohidrat, sebagai penyediaan energi bagi tubuh, di mana kebutuhan protein orang dewasa setiap harinya sebanyak 1 gram protein setiap kilogram berat badan. Di sini saya akan menyampaikan
beberapa contoh penyakit yang berhubungan dengan berat badan. Yang pertama adalah penyakit obesitas. Penyakit obesitas adalah salah satu penyakit yang berhubungan dengan berat badan. Obesitas sering terjadi karena adanya kalori yang masuk ke dalam tubuh manusia itu terlalu banyak dibanding dengan kalori yang keluar dari tubuh manusia. Kemudian cara untuk mengatasi obesitas itu dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu berolahraga secara teratur. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan kegiatan sehari-hari. Gejala utama obesitas adalah mengonsumsi lemak yang terlalu berlebihan. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh, namun apabila kadar atau kandungan yang terdapat dalam tubuh kita terlalu tinggi, maka kolesterol itu akan menumpuk di pembuluh darah sehingga dapat mengganggu aliran darah dalam tubuh manusia. Kemudian penyebab terjadinya kolesterol yang tinggi adalah yang pertama, gaya hidup yang kurang sehat. Contohnya seperti mengonsumsi makanan yang kita makan dengan mengandung banyak minyak. Kemudian adanya faktor keturunan, yaitu darah yang mengalir dalam tubuh manusia itu terjadi karena adanya faktor keturunan dari orang tuanya. Terus kemudian serta adanya penyakit yang dapat mempengaruhi tingginya kolesterol seperti obesitas dan diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Safitri, NPM 2019 406405014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang berhubungan dengan berat badan, yaitu penyakit jantung dan penyakit diabetes. Penyakit jantung. Orang yang gemuk beresiko 10 kali lebih banyak terkena pengerasan pembuluh darah atau biasanya disebut dengan aterosklerosis. Penyakit arteri koroner juga bisa terjadi karena timbunan lemak yang menumpuk di arteri yang memasuk di jantung. Penyempitan arteri dan berkurangnya aliran darah ke jantung bisa menyebabkan nyeri dada atau angina serta serangan jantung. Di sisi lain, gumpalan darah yang berbentuk di arteri yang menyempit dan menimbulkan stroke. Sedangkan diabetes menyebabkan yang pertama adalah dari faktor obesitas menjadi penyebab utama. Diabetes tipe 2, jenis ini sering terjadi pada orang dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada anak-anak. Obesitas juga menyebabkan resistensi terhadap insulin dan menyebabkannya meningkatnya gula darah pada tubuh manusia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.